akhirnya bisa menemukan cikal bakalnya. Oh, Basket tuh, pada basketnya. Gara-gara saat tempat meeting gini, siapa yang bisa basket? Ya gua doang. Oh gitu. Oh masa? Lu megang apa? Jakarta? Dulu awalnya. Enggak, Awalnya apa? di Surabaya dulu. Surabaya. Terus lu megang Jakarta kapan? 2014 ketemu Mas. Itu gua? Iya. Katanya gua galak ya? Waktu masih kurus. Ya. Oh, jadi dengan kata lain banyak sekolah-sekolah yang tadinya tidak kelirik gara-gara Honda DBL jadi mulai kelirik gitu ya Pak. Iya. Bisa jadi Honda DBL jadi kayak Wadah. tools marketingnya gitu. Milestone. Dulu nih kita nih nggak dilihat lah kasar gitu ya. Sampai sekarang tuh Bisa dilihat sampai sekarang pun sampai akhirnya kiblatnya. nambah hari Iya, nambah tim, Ya, nambah tim, nambah hari. nambah hari. Betul. Itu suka duka. dan nambah budget. Gua udah duduk pingsan belum nih? Duduk pingsan. Duduk pingsan. Jadi skena nih, oke? Oh begitu. Kalau Kalau skena, skena skena duduk pingsan bang, duduk pingsan gini. duduk Vincent. Nggak tahu bilangnya pingsan, pingsan itu. Skena duduk Vincent. Duduk Vincent. Duduk Vincent. Vincent Kosasi. Bintang tamunya anak basket. Nah, itu ada Pak Doni dari Wakil Direktur DBL Indonesia. Wes. Dan yang kedua adalah Pak Jisung. Di Supak. Indo sekarang. Kok itu? Liverpool. Oh, Endo. Semua nih. Liverpool, Milan, Arsenal. Iya. Tadi doang. Yang cuma di PHP-in terus. HP. Liga malam Jumat. Enggak dong. Sekarang gua udah main Kamis sama Rabu lagi. Oh, lo mainnya ya? Udah main di Liga Champions. Kadang-kadang tuh UEFA juga mainnya malam Kamis, kadang-kadang Iya, ada dua big game. tergantung lagi di mana. Iya. Paling pemanasan doang. Iya. Sama Milan. Mau bergabung sama Liverpool. Bintangnya udah 7, bintangnya udah 7. Oh, bintang kita 5. 6. Dia bintang apa lo? Baru gua mau. Baru gua mau kabur. Baru gua mau kabur. Aduh. Tuh ada yang biru-biru bintangnya 1 atau 2 tuh. Satu. Tahun lalu dia baru. Anak milenial. Milenial, Gen Z lu. Ini Manchester pinggiran deh, Man. Tadi ngantri. Ngapain lu ngantri? Antri mau bikin piala. Harusnya Makanya gimana? itu Honda DBL bikin piala pinjam. Ah. Antrian, ada dalam bro. Pinjem piala Sebenarnya bisa DBL. main di lapangannya kan? Iya. 1-0 kan masih 1-0. Apa tuh? Menang kita kan tahun lalu. Tahun ini lo kalah. Oke. Taruhan sama gua tahun ini lo kalah, tapi jangan bawa si Dimas. Gak apa-apa, bawa juga boleh. Bawa juga boleh. Kenapa? Kita kan udah berani juga. Oh iya. Kalau bisa bawa jago-jago lah, Iya, ya iya. kan? Daripada malu-maluin besok sih kebantai. Iya. Oke, jadi Oke. gua. Ini kita mulai nih ya. Kita mulai. Nah, bintang tamunya ini kita hadirkan khusus spesial dari DBL Indonesia. Wih. Kenapa sih kita hadirkan mereka? Nanti kita kulik nih bareng-bareng. Kulik. Di sini udah ada Mas Doni dan di sini ada Mas Coco. Coco. Ini di kalangan anak-anak SMA terkenal banget ya. Famous. Famous. Nama aslinya benernya bukan dia. Stephen. Stephen. Kenapa dipanggil Coco sih? Nah, kalau awalnya dari 2012 panggilan. Kenapa tuh? Koko, bukan kan? Enggak, kayak bintang film ini. Apa sih? Ini apa namanya? Stephen Chow. Stephen Chow. Stephen Chow. Solid soccer kan? Iya. Stephen Chow. Rambutnya klemis dulu. Oh, dulu rambutnya klimis. Gue sempat klemis tadi kamu klemis. Ya, klimis. Klimis. Wah, slogan Jawa Timur. Ya maafkan. Cocote. Gak apa, di sini ada sensor. Ya. Keren. Di sini bebas bro, di sini bebas. Karena kita punya editor. Ada editor, tenang aja, Biar dia nggak nganggur. santai. Kasar ya Pak? Apa? Itu kasar. Terus yang halus apa? Ya. Apa itu? Tak uyuh cangkemmu. Jago gua. Tenang aja, karena kan sensor. Ada sensor. Makasih banget nih Pak Doni, Mas Coco udah Ini dari Surabaya, ternyata waktu itu Lope dari Bandung, ini dari Surabaya. Nah, kita hadirkan langsung dari Surabaya. Nanti malam dia mau berangkat lagi. Balik, jadi Balik ke kesini Surabaya. cuma untuk datang buat podcast Podcast kita. kita. Malam Yoi. balik lagi. Wah, Gitu. Brosis bercanda. Hey,
dari kita. Apa? Lagi dong. Ini adalah acara dosis bercanda. Itu asal-usul bercanda. Nanti saya bercanda itu asal dari situ. Bercanda. Ya kan, kita tuh trendsetter emang gitu. Baru kita masuk ke pokok inti. Oke. Karena nggak ada nih bang, karena Iya. nggak ada nih bang. Apa gunanya? Mas Doni. Sebenarnya bawa papan kayak di basket gitu. Oh iya, kita gedean tapi nih. Gede nih. Iya nih, Mas. Mas Doni gimana asal muasalnya bisa tergabung ke DBLC dulu? DBL. Awalnya sih sebenarnya kan kalau kita ngomongin DBL itu kita itu awalnya dari perusahaan media gitu kan. Perusahaan media besar lah di Jawa Timur gitu. Terus bikin event anak muda. Event dulu apa tuh? Ada kayak sekarang mungkin kayak dulu namanya Deteksi Party, jadi kayak sekarang kayak Sumber Deteksi Maling gitu. Party, Jadi satu festival musik isinya bandnya banyak gitu. Oh, kayak pesta pora, Betul, synchronize kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada namanya Deteksi Mading gitu. Oh, Nah Deteksi itu Mading. bikin mading, majalah dinding. Iya, Iya. iya. Dudu. Mading, makan odading. Gitu. Bikin mading manjat dinding. Iya. Punya kaca. Nggak ada. Kalau gimana sih, Cok? Makan dinding. Ya. Mading, main dingdong. Aduh, kayak gini-gini. Tenang lu. Itu masih berjalan di Pak festival itu. Enggak, itu enggak. Terus habis itu kita ada meeting itu udah punya seni, udah punya kreatif, olahraga gitu. Belum gitu. Jadi sebenarnya pada saat ini dibentuk Deteksi ini dulu belum ada si olahraganya. Ya ini. betul. Baru masih ada yang live konser nih ya. Ya konser musik sama kreatif Itu kan. tahun berapa tuh, Pak? 2000 apanya? Yang mading atau Pertama ya? kali lah, pertama kali bikin deteksi itu. Deteksi itu. 2001, 2002 sampai 2006 terakhir. Oke. Terus kalau yang mading sampai 2000 sebelum pandemi deh kayaknya gitu ya. Masih itu. Sebelum pandemi masih ada. Namanya convention, jadinya Deteksi Party jadinya convention 2019 terakhir, habis itu kan pandemi. Kayak gitu. Akhirnya bisa menemukan cikal bakalnya. Oh, Basket, basket nih. Gara-gara saat tempat meeting gini, siapa yang bisa basket? Ya gua doang. Oh gitu. Oh, Mas. Boleh diadu. Masih jago itu. Iya. Kita Cywar dulu. Karena ini akan tayang sebelum Championship. Iya, DKI Jakarta Championship. Jadi Karena DBL Championship Jakarta Seri. Jakarta. Ya Jadi kan? kebetulan di saat ini tuh sedang berlangsung Honda DBL DKI Jakarta Seri. Seri. Nanti yang akan direncanakan championnya itu di bulan November nih. Nah, itu akan ditandingkan antara kami nih Wahana Honda bercanda melawan DBL. Kita Kita udah kalah 1-0 Kita gara-gara sebenarnya nggak Applejack. kalah, kita nggak kalah kemarin. Kasih senang aja, masa yang punya acara kalah bang, gitu ya kan? Iya, tapi kayak gue dicelain mulu satu kantor. Sekali lah, gue ada Aduh. bang. Ya udah kita bikin bang kosong aja deh. Ya, kita Cywar ya, Cywar. Oke, terus ditanya tuh, siapa yang bisa pasang? Akhirnya gue doang kan. Cil, Ya. persenin grade Cil. Ini kasihan nih gak diajak ngomong mulu. Iya, belum. Mau pindah? Belum. Oh, belum. Ya udah dibikin lah. Ya udahlah lurusin gitu. Jadi kita waktu itu cuma target 64 tim. Oh, itu sekolah tuh tim DBL. Iya, se-Jawa Timur. Very good. 2004 bikin 64 tim. Ternyata yang daftar 96, terus yang main 95 karena waktu itu ada satu tim mengundurkan diri waktu TM gara-garanya waktu TM kita bikin peraturan yang nggak pernah naik kelas nggak boleh ikut kan, namanya student atlet kan. Nah sekolah ini terkenal emang punya pemain yang sering tidak naik kelas. Nggak terima dia. Sengaja. Ya ngomongnya sengaja, bahkan kadang-kadang umurnya bisa sampai 20 pas SMA. Nggak tahu dia antara OB atau pemain basket di situ lah. Terus akhirnya dia kayak udah jagoan lah di sana, mengundurkan diri. Ya udah akhirnya udah silakan mengundurkan diri. Akhirnya waktu itu yang tahun pertama 2004 kita 95 tim. 95 tim dari target 64 tim. Betul, target awal itu 64 tim, 48 putra, 16 putri. Jadinya 64 putra, 32 putri. Awalnya berapa provinsi tuh? Satu doang. Surabaya ada ya? Provinsi. Surabaya. Sekarang 22 provinsi. 22 provinsi tuh. Keren kan? Itu dari 2004 sampai 2007 satu provinsi, 2008 karena disupport sama Honda, THM-nya itu kita jadi 11 provinsi. Habis itu 10 provinsi, 11 kota, 10 provinsi, habis itu 16 kota, 15 provinsi sampai sekarang jadi 22 provinsi di 30 kota. Oh, 22 provinsi. Semoga Bekasi masuk provinsi lah. Bikin Jadi provinsi. 23. Iya. Kalau Bekasi masuk, ya kan? Bekasi agak jauh sih. Iya. Nggak bisa. Planet. Ya. Bukan.
harus punya paspor. Iya. Bekasi memang beda bro. Ya kan? Culture sendiri. Yoi. Oke, jadi awal itu malah justru bukan berawal dari memang bukan olahraga ya Pak ya? Bukan. Jadi bikin aktivitas seni, kreatif, terus ya kurangin kan olahraga gitu. Tapi akhirnya sekarang udah fokus ke olahraga. Jadi sekarang core-nya itu malah di Olahraga. basket. Olahraga. Di balik Gitu. basket. Jadi kita nggak hanya basket, sekarang ada atletik juga kan. Iya, baru itu SAC baru-baru ini. Baru-baru ini. Sudah atletik lagi. 2022 kita baru. Kalau Coco sendiri gabung ke DBL tahun berapa cuy? 2013. 2013. Lu megang apa? Jakarta? Dulu awalnya. Enggak, Awalnya apa? di Surabaya dulu. Surabaya. Terus lu megang Jakarta kapan? 2014 ketemu Mas. Itu gua. Iya, Katanya gua galak ya? waktu masih kurus. Ya. Kurus sih. Gua 2014 kan baru Masih mulai kurus gym. ya. Untuk wahana tuh. Habis sekarang lu ada Pandang. Cocok. Pandang tadi udah. Ada Pak Bandang tadi tuh. Rio Dewanto. Wih. Iya. Berawal Tom and Jerry. Yo. Jadi SpongeBob and Patrick. Juga dia. Masuk. Hati-hati kita smash. Yo. Hati-hati kita smash. Terima masuk Pak Eko. Aliup. Balik lagi. Terus udah itu kan kalau kita ini kenapa kita bilang DBL keren? Karena DBL itu ternyata banyak lahirin atlet-atlet keren ya berarti ya. Wah, keren banget. Keren banget. Gitu. Tapi yang agak sedikit perjuangan tuh waktu DBL di Jakarta ya Don ya. Betul. Oh Kenapa itu tuh? nggak ada yang nonton. Oh, iya? Dulu Wah dulu kadang nonton. Hidup gua mah kalau lagi final sama opening begini aja men, santai. Itu tahun berapa tuh? 2000 Udah awal lah. 12 ya, 2013. Itu masih belum mantul. Oh, belum ada kayak calon tiket. Sekarang kan giliran final sama opening, saya kayak calon tiket. Iya. Oleh saya. Wow. Ya kan sekarang udah gila. Handphone udah Udah kayak kunci gila. jari-jari dia. Yo, Bunyi mulu. bunyi mulu. Kok kan nyambung-nyambung, salah password kali. Iya. Nah. Nggak diangkat nih. Iya, kayak dulu gitu. tuh DBL tuh nggak semegah ini, maksudnya dalam artian antusiasmenya ya. Belum. Jakarta ya, Jakarta ya, jangan ngomongin Jakarta. daerah. Kalau kita ngomongin Jakarta itu benar-benar booming ya sebelum pandemi itu ketika kita pecah 4 wilayah 2018. Oke. Kita sebenarnya cuma satu wilayah gitu. Ah. Terus kita pecah jadi 4 wilayah gitu. Utara pusat, Barat, Timur, Selatan. Selatan itu bikin gitu. Terus itu juara-juara diambil buat Champion Series gitu. Nah, itu baru tuh Itu 2017. 18. timbullah calo-calo gitu. Oh. Nah, Anak 2018. gue lahiran, pas anak gue lahiran itu, gue ngobrol-ngobrol sama Sani, negosiasinya 2017. 2017. Oh. Gitu. 2018 baru jalan kan, Baru jalan. wilayah itu, Baru jalan. 4 wilayah gitu. Terus? Jahat dia lama-lama gitu. Kenapa? Gua kena marah sebenarnya. Iya. Salah. Ini negosiator. Tahu ya saya tahu. Kita tuh selalu dikat dengan pembicaraan supaya negatif. Iya, saya tahu. Sudah lah ya. Masa lalu lah, Masa lalu. Jadi dulu sempat clash tuh, sempat Iya, wah, marah-marah dulu gua mah. Gitu. Kan ternyata sampai pas udah begini, ya gini doang. Ya kan? Gini, oke. Apalagi nih malah lebih keren kan kita. Iya, Kayak gitu. sampai kita jadi benchmark ya. Yo, kemarin lebih jadi benchmark kita yang di Jakarta. Kamu menang. Apa? Penghargaan kan? Penghargaan apaan? Yang terakhir, yang di acara di Bali, bukannya lu terbaik? Oh enggak ada pialanya. Paspor doang kan gua kasih? Iya. Balik lagi ke DBL. Oh, jadi DBL itu dulu awal-awalnya nggak semegah ini Pak Beuh, di Jakarta ya. Megah. Membuat Megah. kita lebih megah daripada sekarang. Dengan setting up kalau closing tuh kayak kemarin Oh selalu- iya, iya, lebih. Kalau dulu sih Gika dulu kalau dibandingin kegiatan lain ya kita tetap enggak. Tapi kalau kita ngomongin dibanding DBL sampai Antusiasmenya. DBL, Antusiasnya. ya gitu masih kalah waktu itu sama beberapa kota. Tapi Iya. sekarang Jakarta itu udah kayak omongan ya, jadi Iya. omongan gitu. Jadi di sosmed terus bahkan Offline. di offline waktu itu malah kita sempat di-repost sama MRT. Anak-anak siapa itu supporter nonton di Blok M di Bulungan Iya. nontonnya naik MRT, baru ngeblok satu MRT gitu. Wow. Oh. Gitu. Terus turun Bulungan mereka jalan nonton di Dan dulu kan pas datang ya bau-bau
matahari lah ya. Iya. Kalau sekarang setiap di Jakarta, khusus Jakarta Selatan, Jakarta Fashion Week. Iya. Itu wajib dateng. Ya kan, setiap di Jakarta Selatan Championship itulah Jakarta Fashion Week. Iya. Ibu-ibu semua ya kan? Anak-anak ibu-ibunya sih yang dinonton. Ya kalau anak kan masa pedofil, ibunya aja, sama kita bilang. Ya namanya rezeki orang ya. Maksudnya Andra kan? gini, anak-anak lucu jadi pengen meluk ibunya. Iya. Iya. Terus Ya kan? kalau kesan-kesan Mas Doni nih selama nge-build dari DBL ini ya Mas ya, yang dari menurut Mas Doni, dulu nih kita nih nggak dilihat lah kasar gitu ya. Sampai sekarang tuh Bisa dilihat sampai sekarang pun sampai akhirnya kiblatnya. nambah hari Iya, nambah tim, Ya, nambah tim, nambah hari. nambah hari. Betul. Itu suka duka. dan nambah budget. Ini kita siarkan secara live ya. Biar besok kalau misalnya bos kita lihat, Iya. ini beneran terjadi. Iya. Di tag Kenapa? dong, di tag. Iya, kita nggak bohong. Kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Ya udah Suka jadi dukanya itu gimana? geng sih, maksudnya gini, kayak gampang lah, kayak dulu siapa sih kenal Jubil gitu. Mm-mm. Nah, Benar. sekarang kayak bercanda orang basket dulu anak utara itu kayak di ayam-ayamin. Iya. Bisa kalau Sekarang anak selatan kita sekarang ke utara, waduh, berat. Jadi itu yang Wah. bikin, jadi kayak semua wilayah tuh punya gengsi masing-masing dan punya kekuatan masing-masing gitu. Jadi nggak bisa ngomong sekarang selatan yang paling jago. Jago, nggak. Nggak bisa gitu. Sekarang utara, pusat, barat gitu apalagi. Jaksel jaling jago gue ceweknya. Pengalaman. Berapa kali SMA 28 Jakarta Selatan, SMA 70 Jakarta Selatan, Bro. Ya kan. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Gitu. Terus ya akhirnya sekarang semua wilayah punya kekuatan masing-masing ya. Maksudnya tahun lalu yang juara finalnya Utara sama selatan. utara barat ya. Utara Barat, Utara Barat. Cowok. Cewek. Oh, ini kita bicara Ya, cowok ya. yang cewek utara Antara selatan. Jubil sama Bukit Sion ya. Betul, utara selatan gitu. Sebelum tahunnya sebelumnya siapa ya yang putri? Barat. Barat. Wah, Penabur. Bro, Nah, SMA 28 jangan lupa, Bro. Siap, selatan laut barat. Sofia. Cewek. Abis Sofia kan Rebecca. masih. Betul. Ya kan generasinya. Gitu. Selatan mungkin masih lah, ceweknya masih dipegang selatan lah dari yang kita pecah-pecah 2018 sampai sekarang. 19, Selatan, iya, selatan. hampir semuanya ya. Semuanya ya. Iya. Semuanya selatan ya. 18 SMA 28, 19 SMA 28 lagi. Terus waktu Pandemi, pandemi yang SMA kita 70. main tambah penonton itu di SMA 70, habis itu SMA Terakhir SMA 70 lagi. lagi. Jadi selatan kalau Selatan yang kok cewek. Kalau yang cowok bisa ganti-ganti tuh. Ganti-ganti. Gitu. Dan yang paling keren DBL selalu yang di daerah Jakarta selalu datengin Menpora. Oh iya, Keren benar. kan? Sama wagub. Karena kita ibu kota masih jadi ibu kota nih kita sekarang nih. Iya sih. Masih ya? Kita jadi ibu kota. Masih. Tahun depan udah enggak. Makin belagu dulu sekarang. Belagu 2024 udah enggak, men. Anak Anak ibu apa kota. DKJ. Apa tuh DKJ, Bang? Daerah Apa ya? khusus Daerah Jakarta. khusus Jakarta. Bukan DKI lagi. Bukan DKI Gitu. lagi. Oke, gue jujur ya nonton DBL, gue itu kan gabung sama Andra itu ditarik itu 2017 ya. Mm-mm. 2000 berapa lah kita lah? 2016. Datang ke DBL. Dia belum lihat, udah pernah tahu tuh dia. Ya, gua nggak ngerasain yang tadi kalian bilang tuh sepi-sepinya tuh, karena gua datang tuh udah megah-megahnya tuh kan. Itu gua ngerasa gila. DBL ya bisa membuat sebuah kasta olahraga basket tertinggi di SMA tuh menjadi kayak sebuah gua harus main di tim basket SMA gua nih. Gua tuh jadi rasa pengen gila ya, kenapa dulu zaman gua tuh nggak ada kayak gini nih. Ini tuh benar-benar menurut gua pribadi. Basket di SMA itu jadi sangat dihargai di levelnya gitu loh. Jadi kalian tuh benar-benar memberikan sebuah panggung untuk kelas SMA untuk tampil gitu loh. Bisa nggak gue bilang bahwa DBL saat ini adalah merupakan kasta tertinggi kompetisi Liga Basket untuk SMA. Indonesia. Iya, udah Mungkin Indonesia. Indonesia. SMA. Indonesia. Kalau kita ngomong Enggak SMA lah kata gua. Basket Indonesia Kayak, menurut ya gua. kayak Piala Dunianya lah. Iya. Piala dunia sekolah. Ya sampai gue tuh punya teman yang sudah punya anak lah gitu. Dia ngomong, kalaupun anaknya ini nggak bisa main basket, tapi sekolahnya harus ikutan buat DBL Iya. gitu. Setidaknya anaknya bisa jadi koordinator supporter lah gitu. Oke. Supporter ya. Gitu. Karena DBL gua langsung beroperasi, Iya. gua harus Itu temen Iya, temen gue betul. juga kali, Bobo namanya. Anisius. Yang penting anak sekolahnya ikutan udah DBL gitu. Yang penting DBL. yang penting anaknya ikutan udah DBL. Iya. Meskipun nggak jadi pemain tapi jadi supporter oke lah gitu. Iya. Yang penting Karena itu. Itu dia apa ya? Gua ngerasain ya, ngelihat DBL ini, wow. Karena nggak ada zaman dulu gitu.
Iya. Zaman nggak kita ada. enggak. Zaman kita kan dulu kalau kalah berantem. Kalau ini kan sekarang kalau nggak ada berantem. Enggak ada yang berantem gitu. Nggak ada berantem. Cuma waktu pertama di Jakarta berantem ya kan dulu. Ada yang berantem, makanya kan di band. Ya. SMA tetangga sama tetangga. Betul. Di Bulungan. Itu kan kita kan tetap tegas kayak gitu. Tegas, kan di band gitu. Iya. Itu yang bedain kita juga lah. Pak Julfikar, kan saya baru beli motor nih Pak Julfikar. Saya habis beli Honda NDV 160 nih Pak Julfikar. Oh, baru beli? Baru beli Pak Oh, Julfikar. keren. Nah, yang saya pengen minta tips dari Pak Julfikar nih, biar wawasan saya makin luas, tongkrongan saya makin luas. Saya pengen tahu nih Pak Julfikar komunitasnya, tapi saya bingung nyari komunitasnya Pak Julfikar. Oh, Pak iya. Julfikar punya tips gak? Itu biasanya untuk sharing-sharing komunitas itu bagus ya, Mas. Wih, Nah, mantap ya Pak Julfikar ya. kalau kemarin baru beli motor, Hah? berarti harusnya sudah punya aplikasi wahana Honda. Punya Pak Julfikar. Nah, kalau misalnya belum bisa download di Android atau di App Store. Betul. Nah, saya udah punya nih Udah aplikasi punya, Wahana bagus. Honda karena Nah. di situ dibilangin juga bahwa untuk KPB-nya saya bisa langsung dari aplikasi Betul. Pak Julfikar. Nah, Di terus- aplikasi semuanya ada. Nah, Oke. termasuk komunitas. Jadi kalau Nah. misalkan tadi Mas Ridi sudah beli Honda EDV 160, Heeh. di sini juga ada nih di komunitas tuh ya. community. Nah, komunitas nih. Di sini oke. ada banyak nih Oh komunitas iya benar nih selain Pak Julfikar nih. ada Honda EDV, ada juga Honda VGX, ada Honda CBR. Semua Oke. semua Honda tuh ada komunitas di sini. Database list directory-nya komunitas tuh ada Ada di semuanya. aplikasi Wahana Honda. Tapi Di ini Wahana Honda. komunitasnya pasti di Jakarta Tangerang kan Pak Julfikar? Tentu Jakarta Oh, Tangerang. iya, aman semuanya. berarti Pak Julfikar. Jadi kalau misalkan mau tahu informasi mengenai sepeda motornya Mas Randy yang EDV, mau diapain aja, misal mesinnya modif-modifnya mau modif-modif bagaimana segala gitu, macam, di ngobrol-ngobrol komunitas. sama komunitas, Betul. nongkrong-nongkrong bisa Tepat di situ itu. ya. Nah, Bisa. kalau saya udah nongkrong-nongkrong nih, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak makan-makan nih Pak Julfikar. Terus ada Oh, ide nggak? tenang. Di Wahana Honda Di selain aplikasinya nih ya? Iya, di aplikasi Wahana Honda itu selain bisa beli motor, di spare part juga ada yang namanya merchant-merchant untuk diskon-diskon ada di situ semua. Oh, jadi di situ tuh ada juga list-list merchant yang kerjasama sama Wanda atau Wahana Honda. Nah, ngomong-ngomong kerjasama, ada diskon nggak Pak Julfikar? Kalau masalah diskon semuanya ada. Ada diskonnya tuh, Iya. wih mantep. Jadi nggak rugi deh saya install Wanda nih Pak Julfikar ya. Bisa semua di situ. Mantap, makasih Pak Julfikar informasinya Pak Julfikar. Iya. Tapi ngomong Pak Julfikar, ada cepet gak Pak Julfikar? Ya. Senin saya gantiin Pak Julfikar. Kabur dulu lah. Gimana lu bisa punya konsep, kayaknya gue harus bawa ini nih ke sekolah ke DBL nih untuk kompetisi Liga Basket Pelajar nih. Anak SM kan pasti pengen eksis ya. Iya. Ya, maksudnya sekarang kalau kita pengen lihat semua pengen eksis ya. Kita tinggal bikinin aja wadahnya gitu. Nah, udah DBL ini wadahnya gitu. Lo eksis sebagai pemain basket bisa. Lo eksis sebagai supporter bisa. Dancer Lo bisa. eksis sebagai dancer bisa. Lo eksis sebagai orang tua juga bisa, gitu. Iya. Tapi gue kan? setuju. Tapi gue setuju. Ada riset membuktikan setidaknya seminimalnya seorang anak atau seorang manusia itu mendapatkan 2 kali standing applause. Oh, Jadi harus diangkat gitu. Oke. Itu biar menjadi manusia. Nah, itu ada risetnya kayak gitu. Gue baru tahu ya. Iya, itu boleh. Jadi kan kalau misalnya kenapa balik deh ya. Kalau lo lihat anak kecil gitu ya, waktu TK segala macam dia pentas, kita kan padahal dia kan lagu kemana, gerakannya mensana, incorpore sano, lagu ya kan? kesana, gerak kesono, Iya. ya kan? Kayak gitu. Nah itu kan walaupun bagus nggak bagus, kita sebagai orang tua applause. pasti pas mereka selesai standing applause kan. Iya. Nah begitu juga DBL gitu. Mungkin itu yang keduanya gitu. Kan yang pertama waktu masih kecil, Iya, yang habis itu keduanya baru sekarang. keduanya. Nah Iya, seperti iya, itu iya. mungkin ya. Gitu. Jadi panggung semuanya bahkan panggung buat sekolah bahkan kalau kita ngomong ada salah satu sekolah lah di seri di Indonesia Honda DBL tuh sekolah ini antah berantah nggak tahu tapi karena dia ini menang dan sebagainya itu sampai didatangin sama ketua perbasi. SMA 1 juga itu Maruf waktu Didatangin apa? pandemi pertama kali pandemi kan. pandemi kan Ajaib tuh. Ini siapa hampir nih? ngalahin Bukit Sion tuh Iya. habis itu ketua perbasi yang datengin sekolahnya gitu jadi Datangin karena kenapa tuh? ya spiritnya ini sekolah yang Nggak pernah kali ketahuan. saya bukan ketahui ini sekolah mana gitu kan waktu itu akhirnya bisa ngerti gitu oh ini gara-gara Honda DBL sekolahnya jadi terkenal Oh, jadi dengan kata lain banyak sekolah-sekolah yang tadinya tidak kelirik gara-gara Honda DBL jadi mulai kelirik gitu ya Pak. iya. Bisa jadi Honda DBL jadi kayak Wadah. tools marketingnya gitu Milestone. Gitu. Dan akhirnya menghasilkan bibit-bibit kan. Iya. Dan menjadi berapa? 8 orang timnas Indonesia Putri. putra putri yang putra juga datang kan sekarang. yang Johan Loren sekarang. Benar. Ih, gitu dong ya. Iya. Udah gitu galak lagi jawabnya. Galak lagi. Vincent tinggal di Kosasi. Nah,
sebutin. Vincent Kosasi, Abraham Damar Graita. Abraham Damar Graita, Rizal Loren, Loren, Widianta Putra Teja. Widianta Putra Teja 4. Terus Yuda Saputra. Yuda benar. Yuda partisipan. Saputra, ya. Oh, dia nggak masuk DBL All Star justru. Enggak, Enggak. dia first team tapi itu nggak bisa Iya. ada, dia harus milih Pon remaja. Ya. Pon remaja. Yes saya. Saya. Aldi Zatur. Aldi Zatur. Terus satu lagi, ya gitulah ya. Ya. Ya daripada kelamaan ini Durasi. durasi. Enggak, ya. RPK-nya nggak ada gitu. Iya. Kan gua baca, berarti kan gua memperhatikan lu gerak-gerik sosmed lu. Iya. Cuma kagak. Nah, balik gantian ya. Ini kasihan nih ditanya-tanya nih. Iya, Stephen Chow ya tanya. Stephen Chow adalah salah satu menurut gua nih ya. Kalau lo tahu kemarin FIBA ada World FIBA Cup. World Cup, lo nih dia nih kameramen FIBA World Cup ternyata. Dia main di mereka fans di area, bagian fans. Apa Itu berarti namanya? harus kenal dong. Yang di Spar. Iya, harus kenal dong. Ya makanya nih kita kenalin ya. Kan dia aja nggak kenal apalagi yang lain. Ini adalah orang di balik suksesan FIBA World Cup kemarin di Indonesia. Salah satunya lah. Oco. Cow, kasih tau dulu Cow. Job desk lo apa segala macem. Bukan selain calon tiket ya. Calon tiketnya. Kalau calon tiket sama yang kenal aja. Ini keren nih, ini keren. Gua kemarin menjadi bagian venue operasional. Nah, Oh. itu ngapain Cow? Kemarin kalau ngomongin FIBA World Cup tuh kan kayak kompetisi tertinggi lah Ya. di dunia. Hmm. Jadi kalau ngomongin di job desk-nya itu bagian untuk menyiapkan dari mulai praktis, terus detailingnya bener-bener bagus banget kalau ngomongin FIBA World Cup. Jadi kalau misalnya di bench tuh setiap negara harus dapatnya berapa handuk, berapa es batu yang didapat, terus ada masa scan-nya harus ditaruh di mana, peletakannya itu jaraknya berapa senti, berapa ini. Oh ya? Itu Semuanya harus itu detail. Iya, SOP-nya udah disiapin. Jadi setiap semuanya. negara tuh lu punya listnya tuh. Hampir udah semua standar negara bagus? harus dapat sama, Gokil. diperlakukan sama, terus Hah? jam latihan harus Gantian. Oke. terus security semuanya harus ada, kebersihan harus dicek, Oke. terus dari tempat-tempat latihannya dicek semuanya, alat pertandingan benar-benar dipastikan sebelum negara datang itu semua udah ready. Kan mereka. Negara mana yang paling berkesan buat lu? Yang baik mungkin ada, kan pasti ada aja tuh yang nyolot-nyolot atau segala macem, ya kan? Kalau di London rasanya gue bantuin dia. Kalau dia apa? Kalau di RSE gue bantuin. Bantuin dia, mungkin Negara paling Ramah. banyak belajar world class emang levelnya bagus, Kanada. dan Spanyol. Kenapa Cow? Kenapa Cow? Setiap latihan kalau Spanyol tuh baik head coach, as coach-nya selalu bawa speaker, dia pakai mic. Jadi kalau jelasin dia nggak butuh teriak, dia langsung ngomong. Terus kalau Kanada ketika break musik langsung jalan sama kayak ketika game. Jadi latihan tuh juga selain serius dibikin fun mereka. Makanya ikut illegal defense. Ada terus. Biar bisa dapat. Iya. Dia bisa nonton Piala Dunia. Biar bisa biar bisa kan break. Ada. Harinya ini. Kan kayak gitu. Bosnya dia anak orang DBL juga gitu. Oh, ya? Benar. Jadi Yondang. benar. Jadi dari DBL itu yang kepanggil itu Coco dan Menjadi bagian dari BL di Dan FIBA World Cup siapa? ada Mas Yondang sama Nah, enggak, terus yang paling ada nggak sih yang wah, ini kurang nih ini dari negara mana ada nggak? Lo kan pasti ada skipnya. Kanada sama Spanyol. Paling Paling teliti. Paling Paling teliti. Oh, teliti. bagus dong. Berarti lu belajar ketelitian juga dong. Iya, pasti. Karena kalau kita pasti ini komplainnya pasti hampir langsung ke Ngomong FIBA-nya. langsung ke lo apa ke FIBA? Ke FIBA langsung Kalau? melalui filternya ke Mas Yondang. Oh, bukan ke lo. Bukan. Oh, dia bingung juga ngomong bahasa Inggris lu dia ngomong apa ya? Jadi itu udah megang list gitu. Bisa ngomong Jawa gak Mas? Iya. Woi, Mas, cocok teh. Ya kan? Lo gituin dong. Ada yang minta nasi padang nggak, Cu? Latvia. Jadi gimana? Si Kanada Nah. tuh sekelas pemain NBA ternyata ketika break latihan makannya babi carinya. Oh iya. Iya. Ya. Maksudnya break Lapar. latihan? Oh ya? Tapi waktu break. Ya itu kan dia makan di sana kan memang makanan non. Oh iya, Ya, daily-nya. Oh, iya, nah. Akhirnya lo bawa kemana tuh, Jo?
Oh, kalau bagian itu kan ada bagian sendiri, yang bagian LO-nya untuk makan. Nah, Nah, kalau mereka- Latvia Nah, Latvia tuh yang makan padang sebenarnya yang pemain ini penonton ya, bukan pemainnya. Oh, Ya, salah persepsi berarti. Soalnya mukanya sama semua. Oh, Latvia mukanya sama Pendukungnya nih. Yang lucu negara mana, Cok? Apa yang lucu? Yang paling lucu Timur Tengah. Apa tuh? Lebanon, Iran. Benar, hampir kalau kita ngobrol sama mereka pasti ada yang diwakilkan ke satu orang. Oh, karena nggak bisa bahasa Inggris. Yap. Terus waktu latihan saya disuruh bantuin masukin passwordnya, tulisannya bahasa Arab, Mas. Oh iya. Mau jelasin nih gimana? Terus nggak bisa. Terus dia bilang, oh bukan orang Arab, maaf. Lo bilang, ya kalau begini mah Iya, gila juga dia. Masalahnya udah di rumah, Mas. Ada beres-beresnya juga dia tuh. Ada beresnya juga dia tuh. Ada beres-beresnya juga dia tuh. Saya liatin gini Wah, aja. ada ketemu mereka nih, jadi nggak tahu dia kan ada orang Arab. Ya. Terus waktu udah dirubah, saya masukin, lah kok tulisannya tetap dari kanan ke kiri. Saya salah terus masukin. Oh, Saya minta, boleh nggak dinormalin untuk kiri ke Oh, kanan? Nah itu, akhirnya baru bisa. Hampir semuanya butuh wifi kan. Nah itu masukin passwordnya yang susah kalau negara Timur Tengah. Oh. Seperti apa passwordnya apa? Ente Bahlul atau apa? Nggak tahu. Nggak, hampir semuanya tim Salam, salam. Assalamualaikum, Mbak. Ya kan? Tuh, tapi asal muasalnya lu bisa bergabung di FIBA, ditarik FIBA World Cup gimana tuh? Iya, kenapa? Kamu kan Dari kayaknya DBL. kan, dari DBL lo kerja juga nggak bagus-bagus amat kan. Mumpung kelihatan nih biar dia iya benar ini Benar, nih, benar. kan. Kenapa Karena bisa? lihat Kenapa dari bisa? detailnya, Hmm? di Bel kalau menyelenggarakan pasti kan detailingnya hampir sama. Jadi waktu itu Mas Yundang yang masuk dulu di FIBA Asia. Jadi awalnya dari 2022 FIBA Asia, berawal dari FIBA Asia, terus menjadi volunteer di FIBA Asia. Lu nya apa Mas Yondang? Mas Yondang. Saya menjadi volunteer. Wah, dulu masih volunteer. Volunteer waktu itu. Gokil di FIBA. FIBA Asia. FIBA Asia ya? FIBA Asia yang di Jakarta. Oh, Jakarta. Terus Terus Sama Mas Yundang, habis itu dari situ mungkin Mas Yondang kasih rekomendasi. benar, terus emang dari kinerja mungkin dari beberapa orang melihat bagus, terus suruh pencitraan dulu, Mas. Mas Doni. Semua kru aja. Dia tuh tujuannya dua, ke kabar sama ke sebelah. Mas Doni. Terus. Biar nggak gabut ternyata di Asia. Habis itu diminta kirim CV. Baru dikabarin. 2022 tuh. 22. Jadi persiapannya hampir setahun Oke. untuk FIBA World Cup. Terus waktu jalan Honda DBL Jakarta tuh diinfo kalau jadi bagian dari FIBA World Cup. Tapi yang FIBA World Cup ini udah nggak volunteer dong. Iya benar. jadi dibayar dong. Melalui izin dulu. Berarti kalau melalui izin ada izin CV-nya. kalau di sini nggak ada bos, nggak ada kasta, diajak ngatain gua anjing. Nggak ada di sini, nggak ada, sorry. Nggak ada, bebas. Kalau di sini, melalui bebas. Mas Doni berarti ada izin CV loh. Iya. 10% Thailand. Ini keren juga loh, Joy. Keren ya. Oh, ada lagi. Kemarin gue ngobrol sama Yondang, dia bilang orang FIBA dan orang Amerika itu sangat berkesan dengan eventnya Honda DBL. Karena segitu banyak orangnya, dikasih video tuh sama Yondang katanya. Wah, ini Dijelasin. bener-bener Indonesia. Ya, ini kelas apa? SMA. Kayak gitu. Bener nih, nggak ada berantem sama sekali. Nah gitu. Jadi si Yondang tuh kemarin ke Qatar apa Dubai ya? Qatar untuk memperpresentasikan Honda DBL ini. Bener itu. Kayak gitu. Jadi tujuan Oke, Mas men. Yondang ke Qatar tuh ngapain tuh Mas? Bisa dijelaskan gitu? Misi Dia itu sebenarnya kayak apa? Ngambil lisensi ya. dia resensi. Lisensi buat misalnya official game gitu. Ah. Sebagai director game gitu kalau nggak salah. Terus habis itu juga diminta kan FIBA mempertanyakan tentang partisipasi basket di Indonesia seperti apa. Nah, Honda DBL ini kan sebenarnya partisipasi basket sebenarnya. Jadi kita ini kan kita dan Honda kan bikin Honda DBL ini itu kalau bisa dibilang satu dari 4 anak di Indonesia itu pasti main Honda DBL. Oke. Ya, maksudnya terlibat, bukan mainnya, terlibat. Entah itu nonton, entah itu jadi Supporter. desk, entah itu jadi pemain dan sebagainya itu Iya, terlibat. Jadi gimana kalau bisa ceritanya? Akhirnya jelasin. Nah, kenapa bisa kemarin sukses ya? Salah satunya mungkin ya Mas Yonda sebagai director jabatannya DBL. Mas Yonda sih
di ini di FIFA Ya, kemarin. Game director. Game director kok bisa sukses namanya karena emang selama mengerjakan Honda DPL maksudnya juga kita terbiasa detail kan gitu. Jadi apapun yang diminta oleh FIBA yang memang benar disampaikan Coco tadi detail ya kita udah terbiasa makanya kita sehari-hari lah gitu. Kita terbiasa ngerjain sesuatu detail, kita ngerjain sesuatu itu harus mikirin nextnya dan sebagainya itu sudah kebiasa lah. Itu emang berkat dari Honda DPL juga. Gitu. Ngomong-ngomong license, temenku juga sih ngambil license di Samsat. Ya itu masih. Driving license. Makanya kan dia di game apa? Game director. Dia juga aku. Iya, keren jabat terkenal. Baru kenal. Director of AFCO. Harapan kedepannya untuk DBL apa Mas Don? Apa ada Nambah provinsi kah? Apakah lebih baik lagi segala atau ada macam? konsep-konsep dari Mas Doni dan Coco yang aduh gue pengen nih sebenarnya DBL ini pengen gue bikin begini lagi nih gitu. Harusnya bisa. Masih ada nggak sih? yang Masih ada nggak sih? Bisa dikulik lagi lebih bagus. Kita pengen sih sebenarnya kalau kita kan sekarang di 22 provinsi nih. Ya. Sekarang provinsi Indonesia udah makar jadi 38 gitu. Jadi pengennya sih sebanyak mungkin provinsi didatengin oleh Honda DBL pastinya. Makin cuan juga itu buat deteksi. Tapi buat kita juga bagus. Buat kita juga bagus. Buat awareness. Buat kita bagus. Buat sebagai brand, Honda sebagai brandnya, Ngecap Porter tuh brand mantap, image-nya ya. sangat bagus banget. brand call-nya Gitu. bagus tuh. Kalau orang udah tahu DBL pasti oh Honda ya. Iya, betul. Gitu. Jadi pengennya itu karena kan kita lihat nih kayak PON lah paling gampang kayak PON yang yang terakhir di Jayapura ya. Iya, Jayapura. Jayapura gitu. Itu peringkat 2-nya bukan dari tim dari Jawa lagi. Sulut. Oh iya. Nah, Sulawesi Utara lah. Sulawesi Utara itu waktu kita pertama kali datang nih 2008 nih. Waktu itu aku yang kesana tuh ya. 2008 itu bisa dibilang perangkat pertandingan, bahkan lapangan itu sudah sangat gak layak waktu itu. Nah, sekarang kita sering bikinin Honda DBL sana terus sekarang mereka mati asuhnya dan pelatih di sana juga ngomong ya ini berkat Honda DBL. Mantap. Jadi DBL selain memberikan atlet juga akhirnya memberikan infrastruktur yang Fasilitasi. bagus ya. Ya. Jadi kayak di Kupang bahkan kita pertama kali datang Kupang itu lapangan juga ada. Kita bawain lapangan kan. bawa Ya kan Jakarta, Tangerang dibawain lapangan. Pertama kali Tangerang dibawain lapangan. Jakarta Lapangan pertama timur. masih pakai lapangan ini, Mas. Jakarta enggak, Jakarta di Bulungan. Dia datang sama almarhum Pak Ciputra kan? Oh iya, terus itu Putra. kita ngomong kan Pak masalah apa gini kan dibangunin kan Iya, gitu. makanya jelek lagi. Di Tangerang. Di Miati, Gor Miati. Gitu. Iya. Itu Pak Ciputra datang ya? Iya, Pak Ciputra datang. dulu dibawain lapangan sih lapangan Lapangan portable kita punya. Iya, iya. Warna biru. Karena kan lantainya mungkin kayunya udah nggak rata dan sebagainya. Terus kita pasangin lapangan supaya bisa layak. bisa layak gitu. Dibawain. Iya. Kadang bolong-bolong, tengah-tengah tuh ada lubang WC. Kalau bang WC sih bang. Toilet. Iya. Kayak sama gue harus begini. Iya, Terus gue bilang sama Sani kan ini begini lapangan kasih orang cedera segala macam, akhirnya dia bawain lapangan. Kayak gitu disulap. Sama kayak lapangan waktu yang di Tangerang juga ya. bukan Kasab Kokas. Ah. Nah kayak gitu kurang lebih. Iya. Cuman versi full lapangannya Iya. gitu loh. Itu kan kecil. Oke, kalau lebih besarnya gitu Iya sih. iya iya. Oh, jadi banyak ngomongin infrastruktur. Iya. Jadi kalau dari harapan Mas Doni apa Mas untuk DBL? Harapan buat Yang DBL. belum kesampaian. Belum sampai tadi belum jawab tuh. Wah, belum sampai ya. Pastinya kita pengen ini ya. Kalau kita ngomong sekarang itu banyak anak alumni DBL tuh udah jadi pemain timnas tuh. Terus ya kita pengen sih ya at least yang timnas junior kita sampai timnas senior itu nggak selalu jadi nomor 2 di Asia Tenggara lah gitu. At least sudah harus bisa sejajar sama Filipina lah gitu. Kan udah pernah. Udah pernah gitu kan gitu. Tahun kemarin juga emas juga kan yang cewek kayak gitu. Nah, harapannya bukan hanya itu kelanjutan terus gitu, jangan sampai mempertahankan. iya, jangan sekarang dapat emas terus itu ya kita pengennya sih bantu pemerintah untuk bikin partisipasi basket ini semakin banyak terus yang kemudian akhirnya bisa ngasilin pemain-pemain bagus ya buat negara juga kan. Gitu. Kalau bicara pemain bagus Pak, pemain lulusan DBL itu biasanya mendapat beasiswa nggak sih Mas dari universitas? Dari pengalaman Mas Doni. Pengalaman kita sih ini cerita nih Iya, nih. iya. Kita kan bawa dari All-Star ke Amerika tuh. Iya. Ketika turun tuh biasanya ada salah satu kampus sudah nunggu kita di bandara gitu, ngajak anak-anak ini ngomong terus ya kampus kita ini gini gitu. Kalau kalian tertarik bisa masuk kita dengan ketentuan seperti ini. Gitu. Jadi bisa dibilang
kebanyakan pemain-pemain Honda DBL All Star itu masuk ke kampusnya bisa dibilang hampir nggak pernah bayar sih kebanyakan. Oh gitu ya? UPH segala macam. Itu nggak pernah bayar. Berarti dengan kata lain, kalian itu sudah bisa menjembatani anak-anak mendapatkan beasiswa secara langsung ya Mas? Betul, bahkan kita kan kalau ngomong Honda DBL ini kan ada tingkatannya tuh. Iya. Dari kompetisi terus kita cari pemain terbaik nih. Yang first team, second team itu Iya. kita bikin All-Star, DBL camp itu. camp. Nah, di DBL camp itu anak-anak kampus sudah datang gitu. Oh, yang di Kuningan itu Iya. kemarin? Oh Nah, gitu. Jadi lu anak mana gitu? Dia ngontak ya kita kasih kontaknya. Walaupun masih 100 anak kayak kemarin di Iya. DBL Camp itu. Oh, 100 lebih lah. Ya, total pemain yang terlibat kan 250 nih. 250, Dari situ mereka kan ada seleksi tuh dari 100 besar, 50 besar, ke 24 besar terus jadi 12 besar kan. Nah, itu kampus-kampus sudah ini masih minta datanya gitu, minta datanya gitu. Jadi udah di scoutingin gratis Iya. sama kalian. Dia kan tim scouting, kalau kita tim hore datang. Iya. Pemain. Makan, ya kan gratis kita mah. Waduh, udah parah. diingetin 4 kali 10 menit, basket udah selesai harusnya. Iya, biarin aja. Overtime berarti. Oh pertama. NBA berarti. Oh gitu Mas, udah paham gue. Iya, udah dan jadi tiap tahun tuh ya nggak hanya kampus, terus nggak hanya tim-tim profesional juga ada Oh ya? gitu. Iya. Gitu. Jadi kita pengen ya mereka kan ya basketnya jadi kayak kendaraan buat masa depannya mereka kan. Betul. Kita hanya Karena fasilitator aja Betul, gitu. betul. Karena kan selama ini agak dipandang sebelah mata menjadi seorang atlet. Ya, Betul gitu. Jadi kan harapannya mereka bisa dapat ya fasilitas sekolah bisa ya gratis bahkan kayak gitu-gitu kan. Gitu. Jadi kita ngomong ya kita ini Honda DBL hanya partisipasi, tapi dari partisipasi itu kita bisa dapetin prestasi tadi kan. Ada Bisa nggak gue bilang mereka ini semua adalah pahlawan tanpa tanda jasa? Bisa. Bisa dong. Bisa dong. Kalau Karena nggak ada banyak DBL, menghasilkan, ya kan dia bilang fasilitas. Kalau nggak ada vehicle-nya, Iya, bisa. ya nggak bisa. Gitu. Oke. Coco, harapannya apa Coco? Dari Dreams lo nih, lo kan udah menjadi seorang yang berkecimpung di kompetisi tertinggi dunia. Gitu. Lo punya dreams apa lagi tuh yang belum kesampaian, Cok? Mungkin lo Piala dunia loh, Cok. Piala dunia. Piala dunia loh, bukan jadi bellboy yang ngambil bola. Ball boy ya. ball boy. Bellboy hotel ya. Bingung ya kan kayak gitu. Apa Cok dreams lo, Cok? Dreams lo tuh. Makin banyak membantu anak muda. Itu sih emang lo pengen nyari. Wah, anak muda. Mewujudkan mimpinya, Mas. Bener. Hari doang, laku enggak ada. Astrid enggak laku. Astrid Jola. Andalan kita. Astrid Jola. Saya tunggu Anda duduk di kursi panas ini. sekolah nih, benar nih ya sekolah nih. Kursinya khusus Mas kalau kursi goyang. Kita tampilkan wahana korak-korak buat Astrid. Gimana Ibu Megawati itu? Oh iya. Apa Cok? Yang belum kesampaian. Harapan lu Cok? Lo pengen achieve apa lagi? Apa kalau pengen mengganti posisi Yondang? Wih, kan kita nggak tahu. Iya, nggak masalah. NBA kayaknya dia kan dia kan jenjang karir tuh. Iya, jenjang karir. Lo harus punya kayak Raden aja pengen gantiin gua. Itu kan nih gantiin gua. Gantiin gua. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Iya kan? Apa Cok? Apa Cok? terus berkarya di basket. Wah, emang nih orang nih. Oke lah. Terima kasih. Terima kasih ya, Dodi. Tema. Kan kita udah undang ke bercanda, mungkin bisa kan diundang kita ke main basket di Iya. podcast main basket. Beda. Boleh. Sama ya. Itu medianya mereka. Enggak. Main basket ntar kita ngomongin aja Iya. si adminnya Kang Idan ntar kan dari Illegal Defense kan partisipasi basket. Basket seru-seru itu Iya, kita kan kolaborasi. Iya. Tapi kan yang mau basket kita cetek. Bang, ada Matador. Oh iya. Ada Matador. Oke. Ada Matador. Sudut pandang netizen butuh. Oke. Bang Acil panik ya? Iya. Ini pertama kalinya kita syuting Tanpa Matador. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Kakak dua-duanya temen kita. Kalau satu bukan. Langsung kritik. Ngomongin apa ya? Oke brosis. Jadi ini adalah perbincangan kita dengan DBL Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Tetap terus saksikan DBL juga dan juga nonton terus podcast bercanda di YouTube. Jangan lupa di BL Play-nya juga ditonton. Oh ya, DBL Play juga ditonton. Dan jangan lupa pakai baju azan.
Tentunya. Sorry nggak di endorse. Bukan teman. Gue di endorse beda yang lain. Mas Arthur tolong dikirimkan. Aduh, Oke, Arthur. dikirimkan ke Pennyland Mas Arthur. Alamat CLA Mas Arthur. Oke? Iya. Jangan ke kantor Mas Arthur, karena Jangan. habis dipakai ada yang nada. Ada yang malak langsung. Ada yang nada. Ada yang pemalaknya langsung. Langsung itu kayak bukan bal-balan tuh biasanya. Dan yang nada itu juga bukan dari kantor aja, di sini pun juga ada. Iya. Kayak M nih. Iya. Ada. Makanya banyak tuh Azamer nih. Iya. Oke. Berarti Thank you. sampai jumpa, sampai Thank you. ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya.